Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul perkembangan peserta didik pada KB2, yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Dari sini dapat kami rangkum dan kami buat peta konsep yang terdiri dari yang pertama adalah pengertian perkembangan kognitif peserta didik, yang kedua adalah karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik, yang ketiga adalah komponen keterampilan kognitif peserta didik, yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik, yang terakhir adalah implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Oke, yang pertama adalah yang akan saya kaji pengertian perkembangan kognitif peserta didik, yaitu menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Piaget. Ini mengatakan bahwa cara berkembang kognitif di sini melakukan dengan step by step, yaitu bertahap. Bisa dikatakan kalau dalam bahasa Arab itu adalah tobakun al-tobak. Jadi dalam berproses perkembangan kognitif tidak langsung sekaligus, tapi yaitu bertahap, tobakun al-tobak atau step by step. Oke, selanjutnya adalah menurut Vygotsky, yaitu mengatakan menekankan konsep yaitu sesuai dengan interaksi dengan orang lain. Dari sini dalam berkembang kognitif itu melalui interaksi sosial dengan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Dalam sini dapat kita kaji ada 3, yaitu karakteristik yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah memori atau ingatan, yang ketiga adalah atensi atau perhatian. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi di sini adalah proses penggunaan kognitif untuk menghasilkan gambaran dengan kenyataan sesungguhnya. Yang kedua adalah memori. Yang kedua adalah memori atau ingatan. Dari sini peserta didik dari segi memori atau ingatan itu berbeda. Ada yang ingatannya atau memorinya rendah, ada yang memori atau ingatannya tingkat tinggi. Dari sini itu merupakan karakteristik kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah atensi atau perhatian. Digunakan untuk menggambarkan atau menerapkan pengetahuan, bisa dikatakan konsentrasi terhadap aktivitas mental, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang di sini bisa dikaji. Yang pertama adalah metakognitif, yang kedua adalah strategi kognitif, yang ketiga adalah gaya kognitif, yang keempat adalah pemikiran kritis. Metakognitif adalah suatu proses menggugah rasa ingin tahu, karena individu menggunakan proses konteks kognitif untuk menerangkan pengetahuan tersebut. Jadi ada keinginan tahu, ada rasa ingin tahu terhadap pengetahuan tersebut. Itu yang dimaksud dengan metakognitif. Strategi kognitif yang kedua yaitu adalah strategi kognitif. Bagaimana peserta didik dapat menggunakan strategi kognitif tersebut untuk bisa memecahkan permasalahan. Yang ketiga adalah gaya kognitif. Karakteristik siswa dalam penggunaan fungsi kognitif. Di sini peserta didik dapat berpikir, mengingat, memecahkan suatu permasalahan. Di sini menggunakan gaya kognitif. Yang terakhir adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini bisa dikatakan secara berpikir logisnya. Bagaimana berpikir logis untuk mendapatkan keputusan dengan baik. Dari sini yang perlu dilakukan dalam pemikiran kritis, peserta didik ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan, peserta didik tidak langsung mengatakan ini solusinya, tidak seperti itu. Tapi peserta didik masih mengamati, mengobservasi, menganalisa terhadap permasalahan tersebut. Dari sini ketika sudah dianalisa, ketika sudah diobservasi, ketika sudah diamati, peserta didik dapat mengevaluasi lalu menyimpulkan bagaimana permasalahan tersebut. Itu cara berpikir kritisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik.
Nah, terdiri dari faktor hereditas, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor hereditas ini sebenarnya sudah dimiliki sejak bayi, yaitu sejak dalam kandungan ya. Anak sudah memiliki sifat menentukan daya kerja intelektualnya. Potensi ini ya harus didukung dengan peran lingkungan. Misal, anak ini cerdas sejak bayi, anak ini cerdas sejak kecil misalkan. Nah, akan tetapi lingkungan tidak mendukung, ya, maka nonsen anak ini bisa cerdas kemudian hari. Jadi, antara kecerdasan anak dan lingkungan itu saling mendukung. Dari sinilah akan mendapatkan hasil yang maksimal atau akan hasil yang nampak bahwa anak ini akan cerdas kalau sama-sama saling mendukung. Oke, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ya, dari sini faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kognitif peserta didik. Kenapa? Ya, faktor lingkungan ini meliputi lingkungan sekolah, lingkungan orang tua. Ini harus saling berkesinambungan antara sekolah dengan orang tua. Contoh kasus misalkan di sekolah peserta didik diajak sholat, tapi di rumah peserta didik tidak didukung dengan seperti ini. Maka ini nonsen peserta didik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi faktor lingkungan ini meliputi sekolah dan orang tua itu juga harus saling berkesinambungan. Oke, yang terakhir adalah implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini melalui metode at-tadarruj fi at-talqin ya. Di sini Imam mengutip dari perkataan Imam Ghazali. Beliau mengatakan beliau adalah sosok tasawuf ya, tasawufnya sangat tinggi ya. Beliau mengatakan seperti ini, berilah pelajaran pada anak sesuai kemampuannya. Ibarat botol diisi air. Ketika sudah penuh dituang terus, maka di sini tidak akan sesuai dengan batas kemampuan anak. Sama kemampuan anak. Ketika kemampuan anak ini sudah tidak mampu diberikan seperti ini, maka no problem untuk bisa menangkap kemampuan anak. Kata Imam Ghazali, berilah pelajaran pada anak sesuai kemampuannya. Dari sini ada strategi dalam pengembangan anak. Yang pertama adalah ajak siswa untuk fokus katanya. Ya, ketika anak sudah melaksanakan pembelajaran, ajak siswa itu untuk fokus pada pelajaran, konsentrasi ya. Yang kedua adalah bantu siswa untuk berisyarah baik. Misal kita sudah melaksanakan dalam berdiskusi, dalam penyampaian diskusi, anak diajari cara berkata sopan seperti itu. Ya, cara berisyarah seperti itu. Yang ketiga adalah gunakan media dan teknologi secara efektif. Ketika pembelajaran ini, maka menggunakan media ini. Nah, di sini guru harus bisa pintar dalam mengaplikasikan tersebut. Ya, yang keempat adalah ubah ruangan. Misal duduk siswa diposisikan untuk lingkaran, atau siswa diajak ke luar sekolah, diajak bermain. Tidak harus di dalam kelas seperti itu. Buatlah sevariasi mungkin. Yang terakhir adalah hindari yang membingungkan. Beri ya pelajaran atau materi yang sekiranya misalkan siswa diajak untuk nonton video yang sekiranya sinkron dengan materinya. Oke, disinilah apa yang dapat saya jelaskan, yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.